Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 yang beranggotakan Novita Mawar Saron, NIM 19093, Nanik Deni Anggraini 19104, Cahaya Chandra Suci 19106 yang akan mempresentasikan tentang membumikan ketuhanan yang berkebudayaan. Pengertian ketuhanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu ketuhanan, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama dasar ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan menjadi salah satu topik yang menjadi perdebatan serius dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah tentang sila ketuhanan. Dalam dinamika 3 formulasi Pancasila, mulai versi 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut ketuhanan sebagai dasar negara kelima dengan penekanan pada ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, ketuhanan menjadi sila pertama dan mendapatkan frasa tambahan 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang terakhir, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila ketuhanan berubah redaksi menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah pidato Soekarno 1 Juni 1945, Soekarno kemudian berinisiatif membentuk tim kecil di luar forum sidang resmi BPUPKI, yaitu Panitia 9. Pertemuan Panitia 9 ini dilaksanakan di Jakarta pada 22 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada pertemuan kali ini, kelompok Islamis menyampaikan keinginan mereka untuk lebih menonjolkan aspek keislaman dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terdapat usulan perubahan urutan dan bunyi kalimat dari sila-sila dalam Pancasila. Kaum Islamis menghendaki agar ketuhanan diletakkan sebagai sila pertama, bukan sila kelima sebagaimana dalam pidato Soekarno 1 Juni. Pancasila yang diusulkan ada sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Setelah usulan menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak disetujui oleh mayoritas anggota BPUPKI Jawa Madura dalam sidang pertamanya pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan demikian, golongan Islamis menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tapi itu adalah Pancasila bersyariah. Di sini mereka ingin agar Islam mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang istimewa. Mengapa kelompok Islamis dapat mempengaruhi penentuan isi dasar negara? Hal ini bisa terjadi karena tokoh-tokoh Islamis itu lebih akrab dengan wacana politik abad pertengahan daripada teori politik modern. Pada era abad tengah, berbagai kerajaan atau imperium biasanya memang tidak begitu memisahkan antara otoritas agama dan otoritas negara. Di samping kurang memahami teori politik modern, keinginan untuk mendapatkan pengistimewaan melalui pencantuman 7 kata pada sila ketuhanan menunjukkan kebutuhan untuk diakui sebagai entitas politik khusus dalam tatanan negara Indonesia modern. Sebab
Tokoh-tokoh Islamis itu merasa bahwa umat Islam telah mengalami peminggiran secara terstruktur, sistematis, dan masif selama zaman penjajahan. Karenanya, ketika merdeka, mereka ingin agar keadaan menjadi berbalik. Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun sempat disepakati dalam pertemuan Panitia 9 pada 22 Juni, menggunakan rumusan Piagam Jakarta, Pancasila dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diubah dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti dengan kata-kata ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya susunan Pancasila tetap sama dengan versi 22 Juni. Tapi dengan sila pertama yang berbeda, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ditolak oleh PPKI. Bunyi sila pertama seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam konsep negara hukum demokratis modern. Anggota-anggota PPKI melihat kenyataan bahwa rakyat Indonesia sangat beragam latar belakang agama dan keyakinannya. Menempatkan doktrin khusus sebuah agama dalam dasar negara tentu akan mengistimewakan para pemeluk agama tersebut sekaligus membuat para pemeluk agama lain menjadi warga negara kelas 2. Jika rumusan sila pertama seperti itu dipaksakan untuk dipertahankan, persatuan Indonesia yang sudah lama dibangun dan dikembangkan akan rusak. Sebab persatuan sejati hanya mungkin terwujud jika terdapat kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat. Alasan ketuhanan Yang Maha Esa bisa diterima dan disetujui. Dalam ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat terbuka dan bisa menerima keragaman penghayatan ketuhanan, kepercayaan, dan spiritualitas. Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat inklusif, sementara ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya bersifat eksklusif. Kata Esa dalam ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat terbuka dan bisa menerima keragaman penghayatan ketuhanan, kepercayaan, dan spiritualitas. Jadi, sila ketuhanan Yang Maha Esa sejatinya dipahami sebagai ketuhanan yang maha mutlak atau maha absolut. Dalam kemutlakan itu, Tuhan adalah transendensi yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya ditangkap oleh panca indera atau dipikirkan oleh akal budi. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dershowitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan pada 26 Mei 1958 di Istana Negara, Jakarta, Soekarno memberikan penjelasan mengapa ada sila ketuhanan di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, sila-sila Pancasila digail sepenuhnya dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Karenanya, Pancasila sebetulnya mencerminkan kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Dalam hal ini,
Kepercayaan kepada Tuhan adalah bagian dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia itu. Insinyur Soekarno menyatakan, prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan atau social purpose. Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas, hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita pemikiran dan kecenderungan alamiah belaka. Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Kerangka etis itulah yang seharusnya melandasi moral Pancasila sebagai aturan permainan paling dasar bagi bangsa dan negara. Ketuhanan yang berkebudayaan mendasari hubungan diferensi toleransi. Ini, ketuhanan yang berkebudayaan telah menandaskan kesatuan antara nilai ketuhanan dan politik. Politik dalam hal ini adalah upaya perwujudan keadilan sosial demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, proses diferensi yang terjadi pada ranah sosiologis didasari oleh kesatuan ketuhanan yang politik secara filosofis. Kesatuan ini tercermin dalam istilah ketuhanan yang berkebudayaan yang menjadi saripati nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tidak ada pemisahan antara ketuhanan dan politik di dalam Pancasila. Yang terjadi sebaliknya, perwujudan keadilan sosial merupakan perwujudan dari iman ketuhanan. Inilah hakikat dari ketuhanan yang berkebudayaan itu. Ketuhanan yang berkebudayaan, nilai luhur Pancasila yang merupakan modal utama untuk menjaga kemajemukan tetap bersatu, mendapatkan resistensi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi masyarakat seperti yang menjadi tantangan, satu, menguatnya paham-paham individualisme, egoisme sektoral, sikap materialistis, dan mengendurnya sikap toleransi. Dua, banyaknya terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Tiga, penegakan hukum belum optimal. Empat, pembangunan demokrasi masih mencari bentuk. 5. Penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN. 6. Masih tingginya pengangguran dan kemiskinan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin pada perumusan dan kebijakan negara. Kebijakan di bidang politik harus selalu berpihak kepada rakyat. Kebijakan di bidang ekonomi harus lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan, yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan keberpihakan. Kebijakan di bidang agama, sosial, dan budaya, membangun kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan dengan membangun etos kerja yang bersendikan kepada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan, dan toleransi. Di bidang pertahanan dan keamanan, melaksanakan eksistensi sistem keamanan rakyat semesta yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tercerminnya nilai-nilai Pancasila pada kebijakan negara akan menjadi sempurna apabila pada saat implementasinya juga melandaskan nilai-nilai luhur tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya, perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih.